Nunggu temannya. Hari ini kita continue, anuitas continue maksudnya, di 4.5. Oke, nih nanti saya absen deh ya. Satu-satu kalau gitu. Karena sedikit sekali yang hadir. Wait. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kuliah hari ini kita mulai pagi ini sebagai pengganti kemarin ya karena Selasa saya berhalangan, jadi kita ganti ke hari Kamis pagi. Seperti itu. Nah, di mana hari ini itu kita akan melanjutkan pembahasan di bab 4. Nah, kemarin terakhir itu sampai di mana? Selasa minggu lalu. Halo? Bukannya di ini ya, Bu, masih lanjutan general annuities. Oke. Terima kasih, Septin. Karin Yosefa. Karin Yosefa. Ya, Bu. Yang tadi disebut Septin terkait lanjutan general annuities itu sampai di mana lebih tepatnya kita terakhir membahas? Sebentar ya, Bu. Oke. Sampai di annuity immediate, Bu. Anuitas immediate untuk apa? Case-nya yang seperti apa? Perhitungan anuitas immediate-nya. Untuk di annuities payable more frequently. More frequently. Perhitungannya seperti apa, Karin? Maksudnya more frequently pendekatannya seperti apa? Menggunakan apa kemarin untuk menghitung anuitasnya? Oke, mungkin Karin lagi nyeri ya? Nggak, Pak. Terima kasih, Karin. Karin. Saya mau Evangelia Sinaga. Evangelia Sinaga. Evangelia Sinaga. Loh, kemana ini? Iya, hadir ya, Bu. Oh, hadir. Oke. Mic tadi ini. Oh, mic-nya. Oke, maaf. Tadi dari Karin terakhir katanya anuitas immediate untuk yang more frequently itu seperti apa lebih tepatnya perhitungannya, Evangelia? Yang menggunakan pendekatan seperti apa untuk menghitung anuitasnya aja dulu. Yang immediate untuk more frequently. Yang paling terakhir kita bahas. Ada nyatat? Enggak nyatat, Evangelia?
Ini Bu, 1 per M, 1 per M 1 plus V pangkat 1 per M plus V 2 per M sama dengan 1 per DM ya Bu. pangkat 2M 1 per M 1 per M dikali 1 plus V pangkat 1 per M ditambah V pangkat 2 per M sama dengan 1 per DM. apa ya? Saya kayaknya nggak ada pakai pangkat 2 deh. Itu salah. Atau itu untuk apa? Untuk secara umum atau ada soal cerita tertentu? Soal cerita tertentu atau seperti apa? Untuk perpetuity Perpetuity do yang more frequently. Sepertinya simple deh. Harusnya kalau perpetuity do more frequently. Gini kan? Yang ini. Oke, terima kasih Evangelia. Kalau gitu. Liza Tursina. Ya, Ibu. Liza Tursina. Hadir? Hadir, Ibu. Hadirkah? Nanti saya tandai tidak hadir ini kalau belum ini. Atau terkait mic juga. Mana Liza? Belum. Oke, ini siapa yang ngechat? Hadir mic-nya. Oh. Coba kamu unmute dulu. Nggak kedengeran ya, Bu? Udah ada suaranya sedikit. Ini kenapa? Bisa? Masih nggak kedengeran ya, Bu? Nah, ini tadi terakhir ini dengar kecil banget. Kayak ini ya. Oke deh kalau gitu. Sip. Saya mau nanya ini dulu aja lah. Di chat aja bisa kok, ini harusnya simpel. Tadi dari Evangelia tadi katanya perpetuity do itu yang disebutkan Evangelia, tapi sepertinya saya kemarin tidak seperti itu panjangnya. Itu seperti apa ya untuk pendekatan perpetuity do yang more frequently? Di pembahasan paling terakhir kita bahas. Coba tuliskan di kolom chat aja, Liza. Kalau annuity do itu 1 per I per DM ANI ya, Bu. Kalau nilai present value-nya. Per DM ANI. ANI. Ini apa perpetuity atau ada batas? Annuity do pakai yang more, Bu. Berjangka Iya. ininya. Oke. Ininya berjangka. Ini mic-nya kenapa lagi? Kalau yang perpetuity yang tadi tak hingga? Kalau yang tak hingga itu present value-nya kan ya, Bu? Yang anuitas, maksudnya perpetuity-nya. Itu 1 per DM. 1 per DM. Oke, terima kasih Liza. Sip, terima kasih. Kita ini ya. Kalau untuk suara saya I per DM dikali, ini pendekatan dengan anuitas immediate ya. Kemarin kita coba untuk ininya. Sebentar, saya kok kehilangan ini di mana dia. Untuk anuitas do-nya. Pendekatan dengan immediate. I per DM kali ANI.
Oke, nah itu untuk yang pertemuan sebelumnya kan more frequently ya. Untuk yang di titik-titik tertentu pembayarannya. Dimana kalau kemarin itu kan masih dalam satu periode konversi bunga itu misalnya ada 2 kali, 3 kali, atau 6 kali, atau beberapa kali. Yang jelas masih hingga gitu ya, masih mana ini saya sebentar, masih hingga untuk per periode konversinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana nih kalau untuk dalam satu periode konversi, kalau kemarin kan kalau kemarin itu kan gini ya. Misalnya ini periode konversinya, ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dalam satu periode konversi ini, kemarin kan kita ada beberapa, tapi masih bisa dibilang M-nya itu hingga, atau ada nilai tertentu gitu M-nya untuk pembayarannya. Jadi di sini kemarin 1/M, 1/M, dan 1/M, karena diasumsinya untuk satu periode konversi ini ada pembayaran sebesar 1 unit kan gitu kemarin ya. Nah, sekarang itu untuk yang continue itu sebenarnya hampir mirip saya gini ya. Sebenarnya hampir mirip dengan ide dari anuitas more frequently yang kemarin, namun bedanya itu adalah berarti saya pembayaran di sininya itu hampir menuju tahingga. Jadi hampir sangat sering gitu. Jadi kayak sangat berdekatan. Ini kan periode konversi ya. 1, 2, 3. Nah, di mana pembayaran juga tetap untuk satu periode konversi ini totalnya. Nah, namun di sini banyak banget nih titiknya. Jadi nanti M-nya itu menuju tahingga. Itulah nanti yang akan kita lihat bagaimana untuk anuitasnya maupun untuk akumulasinya. Nah, makanya nih untuk yang continuous itu adalah special case dari anuitas yang dibayar lebih sering dibanding dengan periode konversi suku bunganya. Jadi seperti tadi, di mana M-nya, ingat ya, M-nya menuju tahingga. Makanya nanti notasinya hanya seperti ini saja. Jadi N-nya tetap, jadi ada N periode konversi dengan suku bunga tertentu, tapi dia dibayar continue. Karena kalau kemarin itu tadi kita misalnya yang immediate kita lambangkan dengan ini, nah di saat M-nya ini menuju tahingga, maka notasinya jadi seperti ini. Jadi continue. Jadi M-nya itu sangat banyak. Mungkin secara praktek tidak banyak ya, secara praktek seperti itu mau diinterpretasikannya tuh seperti hampir tidak masuk akal, masa sih ada pembayaran yang setiap waktu gitu. Tapi ada kenyataannya memang yang didepositkan misalnya setiap jam atau setiap dalam satu hari itu misalnya ada beberapa kali, 2 atau 3 kali, atau yang daily. Nah, case yang daily juga bisa masuk ke continue ini. Ya memang dibayarkannya dalam satu periode konversi itu banyak. Nah, misalnya kan periode konversinya per 3 bulan gitu. Convertible quarterly. Berarti misalnya ini setahun kan dibagi ini 4 ya. Ada satu lagi berarti 0, 1, 2, 3. Nah, ini dalam setahun ada 4 kali konversi suku bunga. Nah, ini kan sebenarnya durasinya itu T-nya sama dengan 3 bulan ya. Durasinya 3 bulan. Nah, di dalam 3 bulan ini kalau dibayarkan harian kan ada banyak ya, ada sekitar berarti 90. Nah, seperti itu. Contohnya daily ini masih kalau untuk daily bisa didekati dengan continue, salah satunya ya. Seperti itu. Nah, itu nanti kita akan pelajari hari ini. Sementara untuk yang payment varying ini sama continuous varying ini nanti kita setelah kuis. Ini lebih ke kalau kemarin pembayarannya tetap nih 1/M, 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 nanti kita akan melihat seperti apa. Sebenarnya kemarin udah mulai ya, waktu kita di awal di contoh 1, pembayarannya kan ada sekian periode yang $100, ada sekian periode yang $200. Namun ini lebih tepatnya berubahnya di setiap, nah ini saya lagi berbicara garis bilangan untuk periode pembayaran. Ini periode pembayaran pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara tingkat suku bunga, misalnya suku bunganya nanti bisa bervariasi juga. Jadi bisa yang
suku bunganya lebih banyak atau memang suku bunganya yang lebih sedikit gitu. Jadi dari dua ini baru ada satu periode suku bunga. Itu bisa di varying. Nah, kita abaikan dulu untuk suku bunganya. Untuk yang varying ini nanti ya sebenarnya, tapi ini saya pengantar sedikit. Varying itu jadi misalnya di sini pembayaran pertama itu sebesar 1 unit. Nanti pembayaran kedua bisa 2 unit, naik jadi 3, 4, mungkin bisa seperti itu. Atau memang yang ada penurunan. Nah, itu kita masih nanti masuknya ke varying. Tapi pendekatan seperti apa di minggu setelah UTS gitu. Jadi pembayarannya misalnya kalau tadi ini naik, ini malah turun. Jadi misalnya awalnya 5, turun ke 4, 3, 2, 1 gitu ya. Misalnya seperti itu. Ada penurunan, yang ini ada kenaikan. Nah, itu lebih ke yang untuk sebab yang ini itu 46 ya. Kalau di buku ini 46, 47 dan 48. Nah, nanti juga kita akan lihat nih kalau untuk continuous-nya pembayaran yang bervariasi seperti ini seperti apa sih untuk continuous-nya. Sementara kalau yang hari ini masih continuous yang pembayarannya tetap seperti yang kemarin. Jadi masih sama ini case-nya, pembayarannya masih sama. Kita hanya melihat dari periode konversi suku bunganya saja. Gitu. Saya lanjut ya. Itu baru pembukaannya saja. Nah, ini untuk yang continue, katanya itu sifatnya yang tadi saya sebut. Pembayarannya itu biasanya mendekati tahingga, berarti tadi M-nya mendekati tahingga. Bentuk dari anuitas continue ini ya. Terus sebagai pendekatan untuk pembayaran dengan frekuensi yang sangat banyak gitu. Seperti tadi saya sebut daily. Lalu misalkan total pembayaran selama periode konversi itu adalah satu seperti yang tadi saya sebut di sini. Nah, misalkan di mana tadi yang satu ya? Di sini ya. Nah, nih misalkan untuk satu periode konversi ini terdapat pembayaran senilai 1 gitu. Berarti nanti kita akan melihat seperti apa pembayaran di setiap titik-titiknya ini. Tapi kan nanti didekatinya dengan cara continue. Nah, jadi misalkan pembayaran dari masing-masing periode konversi ini bernilai 1 unit, ini bernilai 1 unit, nanti kita akan melihat seperti apa di dalam selang ini. Jadi nanti melihatnya per selang gitu ya. Melihatnya per selang, lalu katanya seperti apa untuk anuitasnya itu dinotasikan dengan A yang dikasih A bar ya. A bar atas ini tetap N karena dia masih berhingga untuk jangka waktunya. Jadi ini nanti ada, saya kasih ini ya. Nah, ini tadi untuk periode konversi suku bunganya 2, lalu di sini sampai masih tetap berakhir di N gitu ya. Di sini sampai N terakhir. Ini N. Periode konversi. Jadi tetap ada N periode konversi. Jadi kita belum berbicara nanti kalau yang N yang menuju tahingga kan itu perpetuity ya. Itu nanti kita lihat seperti apa pendekatannya kalau untuk perpetuity. Nah, ini kita baru lihat yang untuk yang berjangka terlebih dahulu. Katanya seperti apa nanti kita akan karena ini adalah merupakan bentuk kontinu atau titiknya sangat rapat gitu ya, pembayarannya sangat banyak, nanti kita akan dekati dengan integral karena di sini letak titik-titiknya itu kita tidak bisa menentukannya. Makanya nanti kita akan mendekatinya secara kontinu menggunakan integral, sama seperti kalau teman-teman sudah pernah berbicara terkait sebelumnya mungkin ada di beda kelas ya? Belum, teman-teman belum masuk ke yang terkait usia. Seperti itu. Beda ini. Beda angkatan, maaf. Ini mungkin lebih ke matematika dasar atau yang sudah dipelajari di beberapa mata kuliah lain gitu ya. Belum masuk ke aktuarianya. Nah, ini nanti kita dekati sebenarnya kan masing-masing ini kalau kita mau ini 01 gitu kan. 01 nanti 12, 13, 23 dan seterusnya nanti ditambah gitu. Nah, tapi kita langsung melihat nanti bisa itu di dalam bentuk form of integral dari keseluruhan 0 sampai N ini seperti apa. Jadi kita tidak dibagi-bagi karena memang bentuk fungsinya sama. Bentuk fungsinya itu nanti kita menggunakan tetap kalau anuitas kita bawa ke titik 0. Kalau nanti kita berbicara nilai akumulasi kita bawa ke titik N. Kita sekarang berbicara anuitas terlebih dahulu. Anuitas, jangan catat aja. Orat-orat. Anuitas itu nanti kita akan melihat
ke titik 0 berarti kita nanti tetap membutuhkan yang namanya V. Cuman nanti faktor diskonnya kita akan bawa ke pendekatan secara kontinu seperti apa. Faktor diskon V kalau bentuknya ke kontinu seperti apa, nanti sini tetap ada berarti V pangkat T DT. Nah, karena ini yang sama, nanti kita sebenarnya kan itu bisa 0 sampai N V pangkat T DT. Gitu ya, untuk AN-nya. Nah, cara menyelesaikan V pangkat T DT ini seperti apa? Kita lihat dulu V ini kalau dibawa ke case-nya kontinu. Kemarin udah belajar kan ya di bab awal kalau kita berbicara suku bunga dan faktor diskon pendekatannya diskrit itu pakai I sama V gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara dia didekati dengan kontinu itu ada namanya force of interest ya. Force of interest-nya seperti apa dinotasikan ini pendekatannya nanti kita baru lihat. Udah ada belum di bab awal? Harusnya udah kan di bab 1 2. Coba saya buka buku. Di bab awal sama Bu Bu Tiara ya? Sudah masuk harusnya. Untuk tingkat suku bunganya kalau memang kita berbicara kontinu, itu kemarin disebut istilahnya dengan force of interest. Ayo dibuka catatannya. Saya sambil melihat di bab awal. Harusnya itu sudah atau kemarin tidak dijelaskan. Halaman berapa ya di bab awal ini? Jadi kita berbicara laju suku bunganya. Berapa sih laju suku bunganya? Sudah di subbab 19 dibahas tidak? Halo. Subbab 19 dibahas? Izin masuk Ibu. Ya. Ini maksudnya tentang yang force of interest itu ya Bu? Force of interest, laju suku bunganya. Kalau nggak salah pernah kayak disinggung-singgung gitu sih Bu tentang force of interest ini. Coba gimana kalau pernah? Ini yang pakai integral itu nggak sih Bu? Betul. Jadi pendekatannya seperti apa kalau kita mendekati dengan force of interest itu? Bentuk I-nya. Itu rumusnya kalau nggak salah E eksponen E pangkat integral V pangkat tunggu eksponen pangkatnya apa? Pangkat integral dari 0 sampai T. 0 sampai T. Habis itu Saya bisa jadi 0 ya. 0 sampai T. Huruf L bukan sih Bu? Huruf L. Apa itu huruf L? Sudah bisa membaca ini untuk huruf-huruf Romawi. Huruf L yang seperti Bukan L Bu, ini yang kayak angka 8 itu misalnya. Oke. Seperti ini kah? Enggak. Apa Septin? Seperti ini kah bentuknya? Iya Ibu. Delta itu. Ya maksudnya Alpha, itu. beta, gamma, nanti kita ada delta dan lain-lainnya. Itu kalau masih ragu cara bacanya, mungkin bisa sering-sering buka equation ya. Di equation juga ada tuh penjelasannya. Bukan penjelasan apa? Kalau simbol ini bacanya apa, itu ada semuanya. Oke, kita lanjut. Itu harusnya sudah terselesaikan terkait pembacaan simbol. Eksponen dari integral delta terhadap T. Terhadap T ya. Terhadap DT. Nah, ini nanti setelah diselesaikan dapat kalau untuk
bentuk I-nya seperti apa? Nanti hubungannya dengan I? Tapi ini sepertinya ini DT dan ini 0 sampai T. Antara kalau misalnya mau pakai T, ininya jadikan X, atau kalau kita memang terhadap waktu kan DT ya. Ini kita jadikan N aja ya, seperti ini ya. Jadi waktunya tuh ada 0 sampai N. Gitu ya. Karena ini variabel, jadi ini kan sebenarnya DT gitu ya. Delta fungsi terhadap T diturunkan terhadap T. Nah, sudah dijelaskan belum di kemarin di bab 1 itu kalau nanti pendekatannya I sama delta seperti apa didapatnya dari eksponen itu? Itu jadi I sama dengan E pangkat delta min 1 ya, Bu? E pangkat delta min satunya di sini kah atau di bawah kah? Di bawah, Bu, kalau di modulnya itu. Oke. E pangkat delta min 1. Sip. Ada lagi kalau yang lain apakah sudah sepakat? Untuk pendekatannya. Nah, ini untuk pendekatannya. Sementara nanti kalau kita berbicara force of interest, berarti jadinya seperti apa? Delta itu kalau menggunakan persamaan. Anggap ini persamaan 1. Persamaan 1? Satu plus I ya, Bu. Ln. Lari dia. Ln 1 plus I ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Haris sama Zaki. Dan tadi sebelumnya siapa ya sebelum Zaki? Oke. Nah, ini nanti ya kita akan gunakan hubungan dari tingkat suku bunga yang seperti biasa dengan nanti force of interest seperti apa. Karena kalau kita berbicara continue, kita akan menggunakan force of interest nanti. Jadi walaupun misalnya yang diketahui nanti dalam bentuk I gitu kan, suku bunganya dikonversikan quarterly, berarti I4-nya berapa gitu kan diketahui nanti. Nah, nanti kita akan bawa ke delta. Nah, delta juga ada delta M-nya, delta 4-nya. Nah, ini apakah sudah belajar pendekatan delta M-nya? Untuk delta M apakah sudah sampai juga? Delta M hubungannya dengan IM, dengan I yang nominal. Saya salah ini. Delta M. Mungkin saya salah ini ya, salah apa yang namanya? Nah, ini notasi gitu ya. Ini tetap delta tapi hubungannya nanti dengan, maksud saya seperti ini. Hubungannya dengan IM karena kita akan berbicara di sini adalah tadi more frequently. Di mana nanti M-nya mendekati tak hingga. Berarti kita pasti akan berbicara juga nanti sedikit tentang IM. Nanti IM seperti apa hubungannya dengan delta? Masih ingat? Mungkin seperti ini ya. Boleh catat dulu aja limit dari I, M-nya mendekati tak hingga. M mendekati tak hingga itu nanti bisa kita dekati dengan delta. Kalau saya tidak salah ini ya. Seperti ini. Jadi untuk M yang menuju tak hingga sebenarnya I-nya itu bisa dekati langsung dengan delta. Atau misalnya kita nanti juga, ini juga sama dengan kalau kita berbicara faktor diskon D ya. DM. Nah ini sih maksud saya. DM yang ini itu sama dengan delta. Ini dicatat dulu aja. Nanti kalau kita butuhkan tinggal dilihat. Ini harusnya udah selesai di subbab 19 kalau di buku. Itu
itu mungkin yang akan kita butuhkan. Dari mana datangnya? Itu sebenarnya kan kemarin kita sudah belajar ya. Saya numpang di sini ya. Di mana 1 tambah IM per M, pangkat M ya, ada pangkat M-nya lagi. Itu kalau kemarin kan kita ini didekati dengan 1 tambah J, atau memang kalau kemarin sebelumnya itu kita dekati dengan 1 tambah I pangkat 1 tambah I aja gitu ya. Kalau kita mau berbicara dari effective rate ke nominal rate, ini kan kita kemarin 1 tambah I. Nah, 1 tambah I-nya itu adalah tadi tidak lain ini ya, eksponen dari delta atau E pangkat delta gitu. Jadi 1 tambah I sama dengan E pangkat ini kan sebenarnya sama aja. Nah, dari sini baru dapat ln kan. Nah, ini berarti tidak lain adalah E pangkat delta. Jadi sebenarnya pendekatannya ke sini. Ini saya numpang sini ya. Nah, ini E pangkat delta. Ini. Dari sinilah datang pendekatan ini nantinya. Tapi ini catat dulu aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti menyelesaikan ini nih. Seperti apa sih bentuknya? Saya akan hapus. Ini akan saya hapus, ini akan saya hapus. Ada yang mau ditanyakan? Oke, siapa ini yang ngechat? Sebentar aman, Bu. Oke, terima kasih Red Farhan. Kita lanjut. Kalau gitu saya izin hapus ya. Karena kita masih membahas di sini. Kita belum bergerak ke selanjutnya. Nah, akan saya hapus. Kita akan melihat seperti apa bentuknya dari anuitas kontinu yang dibayarkan anuitas yang dibayarkan secara kontinu selama N periode konversi. Ini ya cara baca yang ini. Itu kita berbicara anuitas yang dibayarkan secara kontinu selama N periode konversi. Nah, ini saya melihat. Jadi, kalau tadi saya bertanya ke sini, kalau kita sudah tadi tahu 1 tambah I itu adalah E pangkat delta, di mana kita tahu V itu belum selesai ya. V itu adalah 1 per 1 tambah I, berarti V itu adalah 1/, E pangkat delta atau E pangkat min delta. Ya, dekat garis ya. Nih, V itu E pangkat min delta. Berarti di sini nanti kita akan menyelesaikannya integral 0 sampai N untuk E pangkat min delta. T, karena ini ada T ya. Untuk V-nya sendiri adalah E pangkat min delta. Terus V-nya pangkat T, berarti E pangkat min delta T dan diturunkan terhadap T. Nah, ini kalau di matematika dasar itu seperti apa untuk E pangkat min AX deh kemarin ya. Ini seperti apa 0 sampai N. Ini seperti apa kalau di matematika dasar penyelesaiannya? Seperti apa? Dia Ya, tetap gimana? Right Farhan? tetap Ibu. Tetap E pangkat min delta T. Gitu ya. Udah cukup sampai di situ atau ada lagi? Sebentar Ibu. Oke, coba dilihat catatannya. Ini integral ini. Apakah? Kan bukan, Bu. Gimana siapa ini? Aisyah, Bu. Bentar. Saya lihat nih siapa yang ngomong. Kok tidak terkeluarkan? Suara kamu pelan. Coba di chat. Diapakan? Coba di chat. Diapakan? Menggunakan LAN, Bu. Menggunakan LAN seperti apa bentuknya? Ini kita ke sini dulu yang secara umum ini. E pangkat min AX diturunkan terhadap DX. Diintegralkan terhadap DX dari 0 sampai N. Jawaban. Jadi LAN-nya seperti apa bentuk LAN-nya?
E pangkat delta per sini E pangkat min delta per ln E pangkat delta gitu, Bu. E pangkat min delta ya. Iya, Bu. Oke. Sebentar. Kan ini ada negatif dan ini tetap seperti itu atau ada negatif di sini? Begini saja? Gitu aja, Bu. Karena ln itu kan seper gitu, Bu. Jadi dibawa ke bawah pun menurut saya masih sama gitu, Bu. Maaf ya, Bu, kalau salah. Oh ya, nggak apa. Nah, ini mungkin maksudnya ya. Sebentar, saya mau cari di kok masih ini. Ini ya, tadi maksudnya negatif ln dari E min delta T gitu ya. Atau seperti apa? Tunggu, ln V itu berarti E min delta. Pangkat min 1. Berarti kita hapus saja. Seper ln. Nah ini di sini aja. Nah ini udah benar sih. Berarti ini kan nanti kalau ditabel ke sini berarti E min AX itu diseper ln E min AX. Negatifnya nanti ini tinggal ada batasnya 0 sampai N gitu ya kalau secara umum. Nah kita balik ke sini. Kita fokus di sini aja. Ini berarti batasnya dari 0 sampai N. Kita tinggal masukkan T-nya dengan 0 sampai N. Berarti nanti akan jadinya E pangkat min delta N dikurang E pangkat min delta kali 0 ya, kurang 1. Nah ini E pangkat 0 ln E min delta. Ya, sepertinya ada yang kurang ini. Harusnya ada negatif gak sih? Sepertinya ada negatifnya ini harusnya. Ya, itu makanya saya nanya udah cukup di sini atau masih ada negatifnya. Koreksi saya kalau salah ya. Seingat saya ini harus ada negatifnya. Negatifnya, jadi nanti kan ini negatif ya. Nah ini nanti kita E pangkat 0 itu adalah 1 kan. 1 kurang E pangkat min delta N dibagi ln E pangkat min delta. Nah di mana kita tahu E pangkat min delta tadi adalah V, berarti ini 1 kurang V pangkat N. E pangkat min delta ini adalah V, berarti kan ya. Nah ini ln dari E pangkat min delta berarti sama dengan ln dari V ya. ln dari V ini karena ini sebenarnya kan ini ya. Deltanya di sini. Atau sebentar. Coba kita lihat dulu. Saya penjabarannya sini hanya buka buku, tidak buka catatan. Nah, benar tadi yang disebutkan siapa? Aisyah tadi ya? Aisyah atau siapa tadi? Tidak ada negatif, namun nanti yang membuat dia itu, nah ini masih 1 pangkat min Vn. Nah dari sini nih, saya dari tadi nyari. Kenapa di buku tiba-tiba ini? Nah dari sini. Nah ini kan ln ini saling menghabiskan ya, berarti ini jadinya min delta. Ini adalah nanti juga bisa dibilang ln V. Nah ini bisa kita ubah jadi min delta gitu ya. Min delta. Jadi saya balik ke saya hapus ini ya. Ini bisa catat ln E min delta ini nanti akan menghasilkan ini. Saya di sini aja ya. Saya ke sini. Saya ke bagian sini. Di mana dari sini kan kita dapat berarti A yang anuitas yang dibayar secara kontinu selama N periode konversi suku bunga itu nanti kita akan dapat 1 min Vn. Belum. Ini tadi berarti E min ini ya. Vn min 1 berarti. Vn min 1. Ini saya kebalik. Catat ulang aja. Nah ini E min Vn berarti E min Vn dikurang 1
per ln E min delta. Nah, ln E min delta ini terjadinya bisa kita tulis saja sederhana E min delta. E min Vn min 1. Nah, ini kan ada negatif ya, berarti. Per delta. Nah, ini ada negatif. Delta saya jelek ya. Negatif. Ini ada 1. Kita rapikan tulisannya di sini. Nah, ini untuk pendekatannya kita mencari anuitas yang dibayar secara kontinu. 1 min Vn, belum. Kenapa sih saya pagi ini? Sebentar. Ini masih E min Vn dikurang 1. E min Vn dikurang 1 per delta. Negatifnya saya keluarkan. Nah, ini baru nanti bisa menghasilkan seperti yang persamaan di buku 1 min Vn per delta. Jadi negatifnya tadi sudah benar ya. Ini kalau untuk integralnya tidak menggunakan negatif, tapi nanti negatifnya kita dapatnya dari sini nih. Nah, ini pendekatannya seperti yang dapat di persamaan 414. 4141 min Vn per delta. Ini ada deltanya ya. Untuk pendekatan A ini. Berarti A ini nanti di sini saya bisa tulis nih. 1 min Vn per delta. Seperti itu ya. Nah, itu untuk yang menghitung anuitasnya itu di titik nolnya tadi. Oh, sudah saya hapus. Di titik 0 kita akan menghitung nilai sekarangnya itu adalah A pangkat 1 min Vn per delta dengan notasinya seperti ini. A bar gitu ya. Nah, sementara turunan dari VT ini, turunan dari VT-DT ini itu adalah present value dari pembayaran sebesar DT yang dibayarkan pada saat waktu ke T, tepat pada saat waktu ke T. Jadi sebenarnya VT-DT, turunan dari V ini terhadap T ini merupakan, kalau kita interpretasikan itu, saya hapus dulu. Kalau kita interpretasikan itu adalah pembayaran nilai sekarang ya. Nilai present value, nilai sekarang dari pembayaran sebesar DT pada waktu T. Jadi walaupun tadi kita berbicara continue, saya sini aja ya. Sudah terlalu ramai di sana. Nanti balik. Walaupun kita berbicaranya tadi di sini continue, nah, di satu titik tepat nih, misalnya ini titik T nih. Ini besarnya nilai sekarang di titik T kan pembayarannya sebesar DT ya. Pembayaran sebesar DT, nah lalu kalau kita mau melihat berapa nilai sekarangnya, memang hanya satu pembayaran ini saja, itu tidak lain adalah V pangkat T DT. Karena berarti pembayaran di setiap titik T ini sebesar T. Ini adalah besarnya pembayaran. Besarnya pembayaran. Sementara VT-DT ini adalah present value-nya dari pembayaran sebesar T yang dihitung di titik 0. Dibawa ke titik belakang, berarti di sini nanti VT-DT. Gitu ya? Saya balik ke sini. Bisa dipahami untuk yang poin terakhir ini? Sama tadi untuk ini ya. Anuitas kontinu. Itu di 414 persamaannya. Jadi dapatlah persamaan 414 di buku. Saya lanjut. Oke, nah ini hanya catatan saja dari mana pendekatannya itu tadi yang di 1.9. Seperdelta itu adalah seperti ini turunan penjabarannya. Tapi tadi kita langsung pakai aja. Nah, ini terus katanya tadi kan saya sebutkan pertama ada kekonsistensian dalam ini ya. Nah, ini yang I nominal dan tingkat diskon nominal itu limit untuk M-nya yang menuju tak hingga itu nanti bisa kita ada konsistensian itu sama dengan delta. Jadi ini adalah hal yang sama sebenarnya. Lalu juga ada kekonsistensian dalam ini antara pembilangnya. Di mana kalau misalnya kalau kita berbicara diskrit, kan ini diskrit ya. Berbicara diskrit tapi yang immediate itu untuk penyebutnya sama, namun nanti pembilangnya kita menggunakan pendekatan di mana kalau tadi ini adalah tingkat bunga efektif, jadi dia lalu ini adalah tingkat
laju interest berarti ya, laju tingkat suku bunga berarti, laju tingkat suku bunga. Laju tingkat suku bunganya, laju tingkat suku bunganya. Jadi kalau kita berbicara immediate dan discrete itu di setiap titiknya itu earn-nya atau pendapatan dari interest-nya, pendapatan yang dihasilkan dari suku bunganya itu akan bertambah sebesar I untuk setiap terjadi pembayaran. Nah, ini kalau kita berbicara continue, di setiap pembayaran ini akan bertambah sebesar delta. Jadi kalau kita bicara continue kita akan pakai delta gitu ya. Jadi kita hanya melihat di pembilangnya saja seperti apa. Seperti itu. Karena dia akan tetap jadi delta. Walaupun nanti kita berbicara kemana nanti kita bicaranya ke S ya. S-nya biasanya nanti ada pakai D gitu. Nah itu nanti juga kita akan pakainya delta. Karena tadi ada ini kesamaan dalam pendekatan seperti ini. Gitu. Nah, ini kenapa delta? Kan tadi kalau misalnya kita berbicara yang sebelumnya ini ya. Nah, ini kemarin pendekatannya seperti apa tadi? Bisa diulang bantu saya pendekatannya untuk yang immediate tapi untuk pembayaran sebanyak M kali. Tadi udah ya kayaknya. Udah dibahas di slide awal ya. Ini tapi tadi do ya. Ini kan seperti ini ya. Nah, nanti untuk M-nya mendekati tak hingga, maka untuk limit M mendekati tak hingga dari, ini N ya. Dari, berarti ini masih, kok saya menulis tak hingga deh. Ini masih M. Nah, seperti ini, M mendekati tak hingga untuk ini sama dengan limit 1 min Vn per IM, di mana M-nya menuju tak hingga. Nah, sebenarnya kan tidak ada pengaruh kan ya dari pembilangnya. Oh ya, penyebutnya saja yang berpengaruh gitu. Saya kebalik ya. Penyebutnya saja yang berpengaruh, pembilangnya tetap. Berarti pembilangnya tetap 1 min Vn dikali limit 1 per IM. Nah, kalau tadi kita tahu limit M mendekati hingga dari IM itu adalah delta. Berarti di saat kita berbicara limit M mendekati tak hingga IM pangkat min 1, berarti ini adalah delta pangkat min 1, atau tidak lain adalah 1 per delta. Makanya nanti ini tinggal seperti ini. Sama dengan 1 min Vn per delta. Untuk yang A, langsung kita ubah ke notasinya. Jadi dari sini sama dengan ini, gitu. Dimana kan limit ini adalah 1 per delta. Gitu. Untuk dia yang nanti ini. Nanti untuk yang do juga seperti itu. Do juga kan kalau do itu apa? Do 1 min Vn per ini ya? Tadi ya? Benar ya? Benar? Do ini? Benar, Bu. Oke, berarti nanti limitnya ini 1 per dm. Nah, 1 per dm limitnya juga sama kan? Ini sama dengan tadi limit dm. M mendekati tak hingga. Berarti di saat limit yang kita akan cari ini adalah dm pangkat min 1, itu berarti delta pangkat min 1. Makanya nanti sebenarnya, saya nitip sini ya. Sebenarnya nanti untuk immediate atau do, limit M mendekati tak hingga itu sama dengan limit M mendekati tak hingga untuk yang immediate. Kok saya pakai titik lagi? Yang immediate sama yang ini akan sama dengan continue seperti ini. Nah, ini adalah hal yang sama karena dia nanti akan menghasilkan 1 min V pangkat N per delta. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi yang konsisten itu adalah tadi, maaf kalau saya salah ini ya, di
pembilangnya. Nanti kita akan lihat di penyebutnya seperti apa yang membedakan. Kalau discrete pakainya I, kalau continue pakainya delta. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Kita coba contoh soal deh ya, ngeceknya ya. Nah, ini sebenarnya tadi udah kita gambar ya di depan. Nanti ini kita bahas. Dan ini juga udah selesai tadi. Seperti apa? Itu juga adalah 1 min Vn per delta. Pendekatannya seperti yang sebelumnya. Nah, sama juga dengan ini. Untuk contoh soal, kalau gitu coba lihat halaman berapa ini? Halaman 127. Contoh soal 4.8. Nanti kita balik ke akumulasi ya. Kita contoh soal dulu. Ini halaman 127, example 4.8. Katanya, find the force of interest at which kita berbicara. Oke, oh itu ininya ini ya. Saya belum lihat. S-nya nih ya sebenarnya. S-nya 20, 3S 10. Oke. Kalau gitu kita pakaiin nanti ini ya. Kita pakai pertama ini dulu aja kalau gitu. Kita pakai sebelum ke ini, nanti ini contoh 2 berarti. Contoh 1 kita berbicara terkait anuitas dulu. Karena saya mau ngecek. Nah, ini misalnya anuitas dari pembayaran secara kontinu selama 20 periode konversi suku bunga ini akan sama dengan 3 kali dari anuitas kontinu yang dibayarkan selama 10 kali periode konversi. Misalnya ini ya, nanti kita baru masuk ke contoh kalau gitu. Example 4.8 ini itu contoh 2. Kita punya yang pertama dulu aja. Kita berbicara anuitas dulu, nanti kita setelah ini baru berbicara terkait akumulasi. Nah, ini menyelesaikannya seperti apa? Itu kita bisa menggunakan yang tadi, di mana tadi AN untuk yang continue 1 min Vn per delta. Nah, ini yang kita cari adalah, ini adalah akan ditentukan, yang ditanya adalah deltanya sama dengan berapa. Berarti kita menggunakan ini. Berarti untuk ini penyelesaian A20 itu kita harus tahu apa dong berarti kalau A20? A20 A20 seperti apa? Satu min pangkat min 20 delta per delta. Min 20 delta per delta ya. Oke, berarti ini kamu tadi pakai pangkat min delta N ya. Oke, boleh. Nah, ini seperti ini. Lalu kalau untuk yang A10 seperti apa? Zaki ya? Satu min pangkat min 10 delta per delta. Nah, tadi katanya bentuknya adalah A20 ini akan sama dengan 3 kali dari A10. Berarti kita bisa sebutkan di sini 1 min min 20 delta itu akan sama nanti dengan 3 kali 1 min min 10 delta per delta. Berarti kita bisa sebut nggak sih? Maka karena penyebutnya sudah sama, berarti sebenarnya 1 min 20 delta itu adalah sama dengan 3 kali 1 min 10 delta. Seperti ini ya. Ini nanti adalah tinggal 3 min 3 10 delta. Ini 1 min min 20 delta. Kita bisa samakan yang 1 min 3. Nanti kita bawanya penyelesaiannya pasti pakai ln dong. Ini dikurang 3 min 10 delta. Kalau eksponen,
oh itu ln ya. Kalau eksponen 3-nya di, nah ini nanti min 2 silahkan di, berarti E, kalau dia kurang itu berarti bagian ya, 20, tapi ini kita ada 3-nya. Oke, itu saya lupa kalau eksponen itu harusnya seperti itu. Nanti kita akan menyelesaikannya menggunakan ini ya, menggunakan persamaan E3 E min 10 delta. Nah, ini bisa kita selesaikan. Saya lanjut ke halaman, saya hapus dulu kalau gitu. Sebentar. Saya coba sediakan tempat kosong. Oke, kita balik ke sini. Nah, ini tadi kita terakhir punyanya min 2. Min 2 sama dengan E min 10 delta dikurang atau ditambah tadi? Kurang ya? 3E min 20. Atau terbalik ya? Ini 20, ini 10 delta. Nah, ini kita bisa menggunakan penyelesaian seperti biasa. Itu adalah E min 20 delta dikurang 3E min 10 delta ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan biasa. Nah, ini apakah bisa di ini kita bikin ini seperti apa? Ini kita butuh 2 ya. Berarti ini bisa dijabarkan dengan, ayo ada yang bisa? Kalau oratnya itu berarti nanti kita mengarah ke, kita butuh 3. Pangkat min 10 deltanya diibaratin kotak dulu, Bu. Jadi kotak min 1 sama kotak min 2. Kotak min 1, kotak min 2. Wait. Berarti E min 10 delta, kamu memisahkan ini ya. Kali 2 kurang 3E min 10 delta tambah 2. Gini ya? Iya, Bu. Oke, terus berarti kita ini punya misal ya. Kita misalkan aja berarti misal min 10 delta sama dengan A ya. Nah, ini E pangkat 2A kurang 3E pangkat A tambah 2 ya. Baru kita jabarkan seperti apa. Kita faktorkan seperti apa ini bentuknya. Karena ini 1, 2, ini yang ini ya. Saya punya 2, kita butuh min 3. Berarti sini saya bisa bikin seperti ini ya. Ini min 2. Terus kita nanti butuh yang namanya E pangkat A aja ya. Apakah ini sudah memenuhi? E pangkat A berarti E pangkat 2A min 2E. Oke, ini sudah ya. Berarti E pangkat A min 2 sama dengan 0. Nanti ini E pangkat A min 1 sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 2. Ini sama dengan 1. Kalau yang ini, ayo seperti apa kalau yang ini? E pangkat berapa yang sama dengan 1? 0, Bu. Pangkat 0, Bu. Oke, terima kasih. A pangkat 0 berarti di sini tadi A-nya adalah min 10 delta. Min 10 delta sama dengan 0. Delta itu adalah sama dengan 0, 1 ya. Nah, kalau yang dari sini? Ln 2, Bu. Gimana berapa deltanya? Ln 2, Bu. Ln 2. Karena ini kita ln-kan ya. Ln E nih, ln 2. Nah, kok A delta langsung? Kan ini kita baru berbicara A ya. Tadi kita misalkan. Permisalan ini A. A ln 2 berarti di sini min 10 delta sama dengan ln 2. Maka deltanya sama dengan ln 2 per 10. Apakah seperti ini? Ini negatif.
Benar, Bu. Oke, terima kasih. Berarti nanti dicari delta ini berapa. Delta sama dengan delta satunya min ln 2 per 10, delta 2-nya sama dengan 0. Tapi kalau tingkat laju suku bunga itu sepertinya tidak 0. Kalau 0 berarti tidak ada peningkatan dong ya. Dan tidak boleh sama dengan 0. Setahu saya, nah ini. Di saat nanti di bawahnya dibagi 0, tidak terdefinisi. Berarti delta, kalau untuk kita bicara domain, delta tidak boleh sama dengan 0. Nanti yang dipilih adalah deltanya seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba. Kalau gitu, coba dikerjakan. Saya bikin halaman kosong dulu. Kerjakan yang berikut ini. Masih terkait anuitas. Seperti tadi kok. Ini contoh selanjutnya ya. Find the interest, force of interest berarti kan, bukan interest rate, force of interest which at which apa ya bagusnya ya. Untuk perhitungannya nanti ini kita coba ambil dari sini. Nah, ini. Ini at which misalnya berapa ini? Continue untuk 10 yang tadi aja lah ya. A10 itu misalnya 4. Saya nggak mau 4 deh. Saya maunya coba 5. At which A10 sama dengan 5. And baterai saya low. Berapa ini ya? A10 ini sama dengan juga, saya hapus dulu. A10 ini sama dengan A10 itu sama dengan 2 A15. Nanti dapat ya. Saya mencari kalau ini udah dapat ya. Bukan A15 tuh. Ini di N kan dong. Ini di N kan. Berarti find the interest ini, at which ini, and also berarti N tentukan ya. Find the N period. Jadi tentukan juga deltanya, lalu tentukan N ini. Di mana ini berlaku. Kan ini udah tahu ya. Harusnya delta bisa didapat dari sini. Nanti di sini untuk mencari N ini. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Mas, sampai jam nggak usah lama, 8.45 coba.
Ada yang sudah mengerjakan? Dapat atau ada kendala? Oke, saya kasih waktu beberapa menit lagi ya. Apakah memang bisa dikerjakan atau memang ada kendala? Ada yang udah nyoba? Bagaimana? Ayo dong komentar. Udah Bu, jawabannya sekian. Atau Bu udah dicoba tapi sepertinya ada yang kurang. Atau Bu sudah dicoba tapi sepertinya apa? Komentar aja. Udah dicoba sih Bu, cuman agak bingung gitu Bu, soalnya nentuin Kenapa Zaki? N Gimana? sama deltanya gitu Bu. Kamu tadi sampai di mana? Kalau saya coba ini kan Bu, ini nggak tahu sih Bu, agak ngide. Ya nggak apa-apa, kan masih belajar. Ayo. Jadi kan A10 itu sama dengan 5. Nah, terus kan Nah, A10 itu sama dengan juga 2 AN, Bu. Nah, terus berarti 2 AN itu sama dengan 5 itu, Bu. 2 AN Sama sama dengan dengan 5. Ya, terus Jadi kan 2 AN itu kan berarti 2 dikali 1 min 2 E pangkat min N lambda, delta per delta kan. per delta Sama dengan 5. sama dengan 5. Nah, Terus terus jadinya kan 1 min E pangkat min N delta per delta itu kan 5/2 ya Bu ya. 5/2. Nah, itu kalau kayak dimisalin apa namanya, delta sama dengan 2 terus yang 1 min E pangkat min N delta sama dengan 5 gitu bisa nggak Bu ya? Oke. Terima kasih Zaki. Delta sama dengan 2 ya. Terus nih ini. Sebenarnya ini ada